Selection adalah salah satu konsep dalam pemrograman terstruktur yang perlu kita pahami dan dalami. Selection atau percabangan atau pilihan adalah suatu konsep bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang dimunculkan dari pertanyaan atau kondisi tertentu. Ada 4 konsep dalam selection atau pilihan atau percabangan yang perlu kita pahami. Konsep yang pertama ada yang namanya if. Yang kedua, if else. Yang ketiga, else if. Dan yang keempat, ada yang namanya switch. Keempat konsep ini memiliki perannya masing-masing. Kita berikan pemahaman yang sederhana, namun mudah dimengerti. Kita mulai dari if. If ini cocok untuk proses yang hanya memiliki satu kondisi. Misalnya, jika hujan, maka berteduh. Ada pilihan lain tidak? Atau ada kondisi lain tidak? Tidak ada ya. Jika hujan, maka berteduh. Jika hujan, if itu jika ya. Jika hujan, maka berteduh. Lihat, kondisinya cuma satu. Kalau if else bagaimana? If else itu adalah proses yang memiliki dua kondisi. Misal, jika hujan, maka berteduh. Jika tidak hujan, ya tetap jalan. Nah, berarti itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika hujan. Kondisi yang kedua, jika tidak hujan. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jika hujan, maka berteduh. Jika tidak, maka jalan. Atau tetap jalan. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Else itu adalah kebalikan, ya. Misal ini hujan, berarti ini tidak hujan. Kebalikan benar adalah salah, kebalikan salah adalah benar. Itu else ya, kebalikannya. Lanjut. Kalau else if bagaimana? Ya, kalian bisa menebak. Else if itu adalah suatu proses dengan kondisi lebih dari dua. Misal, jika hujan, berteduh. Jika cerah, jalan atau tetap jalan. Jika tidak hujan dan tidak cerah, maka tetap jalan misal. Kita bisa deskripsikan. Jika hujan, maka berteduh. Else, if cerah, maka tetap jalan. Else, berarti kebalikan dari dua ini. Tidak hujan, tidak cerah. Maka dia misal tetap jalan. Ini kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga.
Kemudian yang terakhir ada konsep switch. Switch ini adalah suatu proses atau kondisi yang kita hanya bisa memilih beberapa pilihan dengan terbatas. Contohnya, kalau untuk implementasi atau analoginya hampir sama. Misal kalau cuaca hujan, berteduh. Kalau cerah, tetap jalan. Kalau misal analogi yang lainnya, kita bisa memilih mode dari handphone kita, misal silent, sunyi atau berdering, dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan switch. Misal kita implementasikan sama contohnya seperti sebelumnya. Kalau switch, kita definisikan sebagai ini, switch. Yang di switch apa? Misal cuaca. Nanti ada case setiap variabel cuaca ini. Jika cuaca cerah atau hujan, maka nanti outputnya berteduh. Case yang kedua, cerah. Maka outputnya jalan. Kalau tidak hujan dan tidak cerah, else, misal outputnya terbang misalnya. Bebas ya. Kemudian and switch. Nah, inilah konsep dari selection atau pemilihan atau percabangan. Ada if yang cocok untuk yang hanya satu kondisi, if else dua kondisi, else if lebih dari dua kondisi, dan switch yaitu pemilihan yang terbatas ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke suatu permasalahan algoritma. Kita implementasikan contoh-contoh ini tentang hujan dan cerah ini dalam pseudocode dan flowchart. Misal pertama kita pakai flowchart. Yang pertama kita implementasikan terminator. Mulai. Kemudian kita deklarasikan. Apa yang deklarasikan? Misal variabelnya adalah cerah. Cerah itu string. Kemudian kita input cuacanya. Oh iya, maaf. Ini bukan cerah ya, tapi cuaca. String cuaca. Kita input cuacanya. Misal cuacanya itu hujan atau cerah. Nah, kita input di sini cuaca. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, simbol yang cocok untuk selection atau percabangan, kita menggunakan simbol decision. Nah, seperti ini ya. Belah ketupat.
Kita masukkan kondisinya di sini. Misal, kalau cuaca sama dengan hujan, kalau percabangan atau decision, keputusan, dia bisa iya atau tidak, bisa true, bisa false. Misal kita simpan kondisi true sebelah kanan, kalau false sebelah kiri. Oke, anggap misal sekarang Bapak memasukkan cuaca hujan. Hujan. Oke, kemudian dicek apakah cuaca sama dengan hujan? Apakah sama? Ya, betul. Cuacanya hujan sama dengan hujan. Jika betul atau benar, maka dia masuknya ke arah bagian true. Ketika benar, misal kita tampilkan di sini outputnya adalah ini output ya. Misal outputnya adalah berteduh. Ketika tidak hujan cuacanya, maka jalan. Selesai. Ini ya. Contoh misal, sekarang saya memasukkan cuacanya cerah. Mau dicek, cuaca sama dengan cerah. Apakah cerah sama dengan hujan? Tidak, berarti dia masuk ke sini. Ke false ini ya. Maka dia outputnya bakalan jalan. Mudah bukan? Ya. Sekarang coba kita implementasikan dalam pseudocode. Kita bikin judul, misal judulnya program cuaca. Kemudian kita bikin deklarasi. Deklarasi itu kita daftarkan nih, cuaca. Cuaca dia string. Kemudian kita masuk ke algoritma. Ya, ini ada input cuaca. Berarti kita input cuaca. Kita input, ya kita proses dalam selection atau if. Jika cuaca sama dengan hujan, maka then outputnya berteduh. Ini dia ketika satu kondisi. Ya berarti kalau lebih dari satu kondisi, misalnya dua kondisi. Kalau dua kondisi berarti ini tinggal else. Berarti selain cuacanya hujan, berarti dia tetap jalan. Kalau tiga kondisi bagaimana? Ya kalau tiga kondisi, ya ini berarti else if. Ini dua kondisi. Nah kalau tiga kondisi ya berarti di sini
else if misal cuaca sama dengan cerah, maka outputnya jalan. Else kalau tidak hujan dan tidak cerah, maka outputnya terbang misalnya. Kemudian and if. Inilah perbedaannya ya. Perbedaan implementasi dari flowchart dan pseudocode. Mudah bukan? Ya, tetap semangat belajar.